Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyam Miftahur Rahman. NIM saya 511122120004. Prodi dari Sistem Komputer. Mahasiswa dari Universitas Inaba Bandung. Saya akan mengerjakan tugas basis data pertemuan sesi 6. Tugas saya adalah mengerjakan MySQL di Workbench. Pertama-tama kita klik database, terus connect to database. Ini biarkan kosong saja. Terus kita oke. Saya akan mengerjakan tabel. Dalam tabel, data biasanya disimpan di dalam tabel di MySQL. Tiap tabel biasanya menyimpan satu jenis data. Misalnya, ketika kita membuat aplikasi toko online, kita akan membuat tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjual, dan lain-lain. Sebelum kita bisa memasukkan data ke tabel, kita wajib membuat tabelnya terlebih dahulu. Dan tiap tabel yang kita buat wajib ditentukan kolom-kolomnya dan tipe data tiap kolomnya. Dan juga kita bisa mengubah tabel yang sudah terlanjur dibuat, seperti menambahkan kolom baru, mengubah kolom yang sudah ada, atau menghapus kolom. Sebelum kita mengerjakan, kita membuat database terlebih dahulu. Cukup ketikan sintaknya seperti ini: create database, nama database-nya toko buku. Terus kita kita eksekusi di sini atau execute. Nah, kita sudah membuat database-nya, yaitu toko buku. Kalau kita mau lihat isi database-nya, cukup ketikan show databases. Jangan lupa titik komanya. Kita blok dulu. Eksekusi. Nah, di sini ada ya, sudah ada tertera toko buku. Jangan lupa kita pilih database-nya, apa namanya? Nah, ini toko buku. Nama database-nya toko buku. Terus lagi. Nah, kalau sintaknya benar, maka penampilannya akan seperti ini, hijau. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Create tabel buku misalnya. Oh, salah. Purpose. Create tabel purpose. Enter. Ini kita kasih ID-nya.
dengan perpus rumah. Di sini kita masukkan ID, tipe datanya integer, koma, spasi, terus nama varchar misalnya 100, jangan lupa koma lagi, terus jumlah integer, koma lagi, koma, terus harga sama integer. Jangan lupa kita tutup kurung lagi ya, terus titik koma. Oke. Dan kita kalau sudah, kita blok saja dari sini ke sini, eksekusi. Nah, kalau kita ingin melihat tabelnya, cukup ketikkan show tables, blok lagi, execute. Nah, ini tabelnya rumah. Di sini juga kita bisa melihat tabel di sini ya, skema, refresh dulu. Nah, toko buku ini adalah nama database-nya, tabelnya. Nah, di sini ada rumah, di sini ada. Kalau sudah gitu, kalau kita ingin melihat struktur tabel, cukup ketikkan describe, nama tabelnya apa, rumah. Jangan lupa titik koma, execute. Nah, di sini struktur tabelnya di sini. Nah, kalau kita ingin mengubah tabel, enter lagi, kita ketikkan sintaknya yaitu alter tabelnya apa, rumah, spasi lagi, add column itu menambahkan kolom, kita tambahkan tabelnya isi kolom teks, misalnya kolomnya teks, kita blok ya. Jangan lupa titik koma, kita execute. Aduh, salah, error ya. Oke, kita execute lagi ya. Nah, sudah berhasil.
kalau kita ingin menambahkan dan menghapus kolom, kita ketikan saja yang tadi, yang ini, alter table rumah, add kolomnya, kita ini tabel rumah, add kolom, misalnya apa, salah teks, benar teks. Ini cara menambahkan tabel ya. Titik koma, kita blok lagi, eksekusi. Kalau kita ingin melihatnya, kita blok yang ini, describe tabelnya rumah, execute. Nah, ini isi underscore kolom dan benar. Kalau kita ingin menghapusnya, cukup ketikkan perintah drop, sama seperti yang tadi, alter table rumah, drop kolom benar. Salah ya. Kok salah ya? Kita coba drop isi kolom. Nah, benar. Kita lihat lagi di sini describe rumah, maka kolom yang isi underscore kolom sudah tidak ada, sudah kehapus. Oke, selanjutnya kita akan modify atau menggeser kolom. Misalnya ketikkan lagi seperti yang tadi, alter table rumah, modify apa, nama itu parchar ya, misalnya 200 parchar. Kita titik koma, kita eksekusi lagi. Nah, benar. Kita lihat lagi di describe rumah. Nah, di sini sudah terjadi ya. Tadi sebelumnya nama parcarnya 100, ini jadi 200. Kalau kita ingin menggeserkan kolom, ya sama seperti tadi. Rumah. Modify kolom parcar. Aduh, parcarnya tadi 200,
terus kita after ke kolom benar kita ini titik koma. Oh ini salah, harusnya tabel. Nah, kita blok lagi, eksekusi. Coba kita lihat di describe rumah. Nah, sudah menggeserkan kan? Asalnya tadi nama ada di sini, jadi benar ada di sini. Oke. Kan di sini ada 0. Apa itu 0 itu? 0 adalah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Saat kita membuat kolom tersebut bisa bernilai 0. Jika kita tidak ingin menerima nilai 0, kita bisa menambahkan not 0 ketika pembuatan kolomnya. Oke, kita praktekkan. Kita akan menambahkan not 0. Caranya seperti tadi, alter tabel rumah pasien modify kita tabel ID sama nama ya dijadikan not 0. Berarti nama ID integer not 0 dan modify nama varchar 200 not 0. Kita bisa kita blok lagi. Nah, ini benar. Kita lihat di describe rumah. Nah, maka yang di sini 0, nolnya no, dan nama nolnya no. Oke. Selanjutnya kita akan merubah nilai ya, sama seperti tadi, alter tabel rumah, modify jumlah ya, jumlah integer not 0, defaultnya jadi 0 misalnya, dan modify harga ya,
integer not null di paut 0. Oke, kita lihat lagi di sini. Describe rumah. Nah, di sini di pautnya jadi 0 ya. Jumlah dan harga barang. Harga. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kolom. Cukup ketikkan sintaknya add not null di paut currents underscore timestamp. Oke, kita blok lagi. Nah, ini waktu underscore dibuat timestamp, nullnya 0, defaultnya current timestamp. Sudah ada ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap berikut. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel. Sintaknya yaitu insert into tabel mana yang akan kolom mana yang akan dimasukkan datanya. Misalnya ini kan tabel rumah, kita kasih kurung buka misalnya ada kolom ID sama nama, kurung tutup lagi kita value kurung buka ID-nya 1 misalnya, koma, kutip 1, namanya misalnya hello. Oke, kita eksekusi. Oke, ini berhasil ya. Kita lihat lagi di describe rumah. Oh bukan, select bintang from itu rumah, tabelnya, nama tabelnya kita blok. Nah, di sini ada ya, ID-nya 1, jumlahnya 0, harganya 0. Nah, ini namanya hello. Oke, atau kita akan
menambahkan lagi insert into rumah ID, nama, sama jumlahnya, misalnya value ID-nya 2, namanya misalnya Risa, jumlahnya 1, kurung tutup lagi, kita kita coba. Benar ya, kita select from rumah, lihat isi kolomnya. Nah, di sini ada ID 2, jumlahnya 1, harga 0, namanya Risa. Kita akan selanjutnya membuat ulang tabel. Misalnya ya tabel kita yang tadi concat tadi itu rumah, select kita blok. Kita select bintang from rumah. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita coba lagi memasukkan data ke kolom. Insert into rumah, ID, nama, dan jumlah. 3 misalkan, namanya Jina, jumlahnya misalnya 5, kurung tutup, titik koma. Nah, sudah ya, kita lihat lagi. Nah, tabelnya sudah ada kembali. Kita akan melangkah ke selanjutnya. Kita akan menghapus isi tabel. Caranya ya seperti tadi, drop nama tabel kalian, nama tabel saya rumah, drop rumah, tabel rumah.
kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat tabelnya. Show tables. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada ya di sini. Tabel rumahnya sudah tidak ada. Oke. Di sini saya sudah beres ya. Ya seperti itulah kira-kira cara membuat tabel atau membuat database, menghapus tabel, menghapus database, memasukkan data ke kolom. Ya seperti itulah. Sekali lagi terima kasih. Dan nama saya Irsa Miftahur Rahman, NIM 511122120004 dari Prodi Sistem Komputer, mahasiswa dari Universitas Inaba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.